nomornya, dan terus menjadi bagian penting dalam menjaga gerakan perubahan ini. Sungguhnya Bapak Wali bekerja untuk menghadirkan perubahan, kita bekerja untuk menghadirkan keadilan. Jadi ketika kita, Allah Maha mengatur, kita tidak bisa mengatur bahwa tempat ini ditakdirkan termiskin. Ini sudah lama yang sedang kita perjuangkan hal besar. Karena itu saya ingin sampaikan rasa hormat. Ibu Bapak hadir di sini atas biaya sendiri. Sebagai kenyataan, lalu saling menutupi, saling mengisi. Siap Bapak Ibu? Siap saling menutupin? Siap saling mendukung? Tidak saling menjelekan. Itu pesan nomor 1. Jaga pesan ini. Di Jawa Tengah adalah lahan yang subur untuk gagasan, untuk perjuangan menghadirkan kebaruan yang istilah kami adalah perubahan untuk menghasilkan keadilan. Jadi semangatnya tinggi dan bentuknya perkemahan. Biasanya perkemahan itu kan bila ada kondisi bencana lalu kita tinggal di tenda, bila ada kondisi kita maju ke medan laga maka kita berada di perkemahan. Nah ini adalah saya menangkapnya sebagai sebuah persiapan untuk siaga menuju sebuah perjuangan. Karena konsep perubahan tadi tidak bisa diimplementasikan. Bisa diimplementasikan jika mana? Nah, per hari ini tidak ada di antara 3 capres yang dominan. Antara Ganjar, Anies, dan Pak Prabowo itu tidak terlalu jauh bedanya. Artinya cawapres menjadi sangat menentukan. Nah, figur Anies sendiri itu sudah merepresentasikan figur perubahan. Jadi kalau kita tanya ke publik melihat Anies Baswedan sebagai representasi perubahan. Kalau istilahnya kalangan tertentu, antitesanya Presiden Jokowi. Ditolak, disuka atau tidak disuka, memang begitu. Nah, karenanya perlu pendamping yang bisa menetralisir sekaligus bisa menjadi penarik suara pendukung Pak Jokowi yang melihat perubahan dalam pengertian yang positif, tidak semuanya diberangus. Jadi pendampingnya itu, kalau menurut saya, itu bukan dalam spektrum ideologi perubahan yang sama. Bapak Ibu sekalian, penduduk Republik ini bermacam-macam. Ekonominya beda, bahasanya bisa beda, agamanya bisa beda, sukunya bisa beda, pilihan pilpres dulu juga bisa beda, pilkada dulu bisa beda. Jangan perhatikan bedanya, ajak mereka dengan satu pesan. Pengen kebutuhan pokok lebih murah, pengen lapangan pekerjaan lebih banyak, pengen kesehatan lebih terjamin, maka pilih perubahan. Betul? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ajak semuanya untuk perubahan. Perubahan ini bukan soal ganti presiden. Bukan. Kenapa? Ya presiden udah 10 tahun. Diminta diganti atau tidak ya memang akan selesai. Jadi tidak perlu juga kita membahas itu. Sekarang ajak mereka yang sekarang mendukung. Soal jateng kandang banteng hanya mitos, pengamat sebut Anies Baswedan buka perspektif baru. Dikutip dari kompas.com Semarang, dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan menyebut bila Jawa Tengah bukan kandang partai tertentu. Menurutnya hal itu hanyalah mitos yang mengakar. Menanggapi pernyataan Anies, pengamat politik Universitas Wahid Hasyim Unwahas Joko Prihatmoko menyebut Anies sejatinya memahami peta politik dan dominasi PDIP di Jateng. Akan tetapi Anies mencoba meneguhkan diri dan membuka perspektif tentang adanya kemungkinan baru lainnya menghadapi kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ya, itu cara Anies Baswedan untuk meyakinkan diri dan memotivasi timnya, sekaligus membuka perspektif baru karena pada kenyataannya dominasi PDIP di Jateng memang terjadi, tutur Joko saat dihubungi melalui sambungan telepon Rabu 23 Agustus 2023.
Dominasi itu terbukti dengan banyaknya anggota dewan di DPRD Provinsi Jateng yang merupakan kader PDIP. Saat ini misalnya 42 dari 120 kursi DPRD Provinsi Jateng diduduki PDIP. Ketika suara jatuh pada pemilu 2009 pun kursi PDIP masih tertinggi, yakni 23 dari 100 kursi imbuhnya. Kendati demikian, Joko mengatakan tetap ada peluang dominasi partai berlambang banteng di Jateng bergeser. Buktinya pada Pilpres 2009, pasangan yang diusung PDIP dan Gerindra yakin Megawati dan Prabowo kalah telak dari pasangan Demokrat SBY dan Budiono. Bukan berarti suara PDIP tidak bisa turun di Jateng. Megawati Prabowo 38,28% dan SBY Budiono 53,06%. Sisanya kalah Wiranto 8,66%. Tragisnya seorang Megawati Prabowo hanya menang di 4 kabupaten. Sebanyak 31 kabupaten atau kota dimenangkan SBY Budiono. Jelasnya, menjelang kontestasi pemilu 2024, pihaknya menghimbau agar tidak mudah terpolarisasi dan cerdas menilai paslon dengan lebih objektif. Rakyat sebaiknya tidak terjebak istilah dipopulerkan partai karena selalu ada agenda tersembunyi. Lazimnya marketing, pembenaran diri, menyembunyikan dan menutupi sesuatu. Gunakan data untuk menilai dan jangan satu data saja, hasilnya akan lebih objektif, katanya. Untuk diketahui, dalam deklarasi relawan di lapangan PRPP Semarang pada Minggu 20 Agustus 2023, Anies memotivasi kemenangannya di Jateng lewat pidatonya. Ada mitos yang cukup kuat, dan kemarin di Semarang ada deklarasi dukungan di tempat yang barangkali tidak terbayangkan diadakan. Itu yang dihadapi bukan kenyataan, tapi bagaimana membongkar pikiran, kekhawatiran, mitos diubah jadi kenyataan untuk perubahan, kata Anies. Dalam kunjungannya beberapa waktu lalu, bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan menyebut bila Jawa Tengah bukan kandang partai tertentu. Menurutnya hal itu hanyalah mitos yang mengakar. Menanggapi pernyataan Anies, pengamat politik Universitas Wahid Hasyim Unwahas Joko Prihatmoko menyebut Anies sejatinya memahami peta politik dan dominasi PDIP di Jateng. Akan tetapi Anies mencoba meneguhkan diri dan membuka perspektif tentang adanya kemungkinan baru lainnya menghadapi kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ya, itu cara Anies Baswedan untuk meyakinkan diri dan memotivasi timnya, sekaligus membuka perspektif baru karena pada kenyataannya dominasi PDIP di Jateng memang terjadi, tutur Joko saat dihubungi melalui sambungan telepon Rabu 23 Agustus 2023.